Teman-teman semuanya mungkin sudah tidak asing lagi dengan konten kreator yang satu ini. Ini ya, Hasan Sule. Teman-teman kalau misalnya sering lihat konten-kontennya itu di Facebook itu tentang konten-konten hiburan, dan ini penontonnya sampai membludak ya, ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Dan teman-teman lihat video konten-kontennya itu durasinya pendek ya teman-teman, 15 sampai 20 detik, dan kadang soundnya itu aja. Kalau teman-teman perhatikan soundnya ya sound intronya musiknya Wali teman-teman, kebanyakan itu. Nah teman-teman semuanya, nah kita akan belajar ya bagaimana strategi membuat konten ala Hasan Sule ini, meskipun hanya beberapa detik tapi terus bisa viral dan FYP. Nah apa yang membuat konten ini bisa terus viral dan juga FYP, maka kita akan pelajari di konten kali ini teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa mengambil inspirasi dan motivasi sehingga siapa tahu bisa membuat konten seperti beliau teman-teman. Karena penghasilannya nih ya teman-teman, kalau nggak kemarin saya dapat bocoran, saya lihat itu sampai 46 juta per bulan, Masya Allah. Tapi sekarang mungkin tambah banyak teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman ingin membuat konten seperti itu, konten hiburan, ya ada beberapa yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, ketika teman-teman ingin membuat konten hiburan seperti itu, kenapa bisa viral dan banyak penontonnya? Karena konten-konten beliau ini itu dia sesuai dengan realitas kehidupan yang terjadi pada saat ini. Ya, kalau teman-teman lihat konten-kontennya itu berbicara tentang kehidupan ya. Misalnya tentang rumah tangga, misal ditagih rentenir, misalnya istri yang selalu beli paket, atau misalnya penjual sayur dan lain sebagainya, itu relate sama kehidupan kita sebenarnya teman-teman. Jadi ini yang membuat konten-konten dari Hasan Sule ini itu banyak diminati oleh orang-orang teman-teman, karena sesuai dan relate. Banyak orang yang mengalami kejadian seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman mau buat konten-konten, baik itu konten hiburan ataupun bukan ya, usahakan ya teman-teman itu memang betul-betul relate dan sesuai dengan kehidupan yang banyak dialami oleh banyak orang. Karena kenapa? Kalau itu sesuai teman-teman, maka itu akan mengundang perhatian orang untuk menyaksikan konten-konten kita, untuk menyaksikan video kita. Dan itulah rahasianya kenapa konten kita ini bisa viral. Nah kemudian yang kedua teman-teman, hal yang mendukung konten kita ini menjadi viral dan naik adalah sound. Nah kita tidak bisa pungkiri bahwa sound ini merupakan salah satu bagian inti dari sebuah konten yang akan membuat konten itu naik ya. Sound ini bisa dibilang juga nyawa dari sebuah konten ya teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat di kontennya Hasan Sule itu, dia itu ya teman-teman, itu kontennya itu kalau menurut saya nggak pernah dapat kontennya yang mengeluarkan narasi atau berbicara di dalam kontennya, tapi rata-rata hanya ada sound saja dan jalan cerita, ya kan? Teman-teman pasti perhatikan seperti itu. Hanya ada sound dan kemudian jalan ceritanya seperti apa, dan kita sudah cukup terhibur dengan cara seperti itu. Nah ini bisa kita tiru teman-teman. Kita bisa buat konten seperti itu, ya kita nggak perlu ngobrol, kita nggak perlu membuat narasi, kemudian dihafalkan dialognya, tidak usah seperti itu, tapi kita tinggal rangkai aja ceritanya seperti apa, kemudian adegannya seperti apa, kemudian nanti diberikan sound, nah nanti pasti itu naik teman-teman. Nah ini yang teman-teman coba pelajari, coba tiru dari Hasan Sule ini, karena memang sangat menarik. Dan teman-teman harus ingat, untuk pemilihan sound ini jangan sembarangan ya, karena kita sudah banyak membahas bahwasanya sound musik itu ada yang copyright ya, yang dapat menimbulkan pelanggaran, dan ada juga yang bebas copyright. Nah, saya berikan bocoran kenapa konten-konten Hasan Sule ini meskipun dia menggunakan intro Wali, tapi kenapa bisa lolos dari copyright atau pelanggaran dari pihak Facebook ya teman-teman. Karena sound yang dia gunakan meskipun sound dari musik official Wali itu nggak panjang teman-teman, soundnya tidak panjang, hanya sekitar 15 detik kalau nggak sampai ya, 12 atau 13 detik saja ya. Kemudian sound yang tidak panjang ini itu diberikan efek-efek suara di dalamnya, misalnya suara ketawa, suara ngangkak, jadi nggak pure ya, tidak kesemuanya itu soundnya Wali. Jadi ada campuran ketawanya di situ, ada campuran ngangkaknya di situ. Makanya sound ini tidak bisa terdeteksi oleh pihak Facebook bahwasanya ini soundnya Wali ya, tidak bisa seperti itu teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman mau menggunakan sound ya, baiknya menggunakan sound yang dipakai oleh konten-konten kreator, karena itu insya Allah sudah aman. Kalau misalnya seperti Hasan Sule menggunakan soundnya Wali yang sudah ada sound-soundnya, teman-teman silahkan download, kemudian teman-teman isi sebagai sound teman-teman di video teman-teman semuanya. Insya Allah itu akan aman. Tapi kalau misalnya sound yang teman-teman cari sendiri, nah saya itu nggak bisa pastikan ya teman-teman, apakah sound yang teman-teman pakai ini aman
dari copyright, dari pelanggaran, ataukah bagaimana? Karena saya juga tidak mau mengambil resiko, ya. Saya hanya bisa memberikan saran kepada teman-teman semuanya untuk menggunakan sound yang sudah dipakai oleh konten-konten kreator, dan itu mereka sudah mengeditnya, ya, hanya beberapa detik saja, dan insya Allah itu aman, teman-teman. Kemudian teman-teman konten kreator pemula, ketika ingin membuat konten-konten seperti beliau juga, jangan lupa bahwasanya minimal sehari itu kita harus punya target mengupload, ya, atau membuat konten, ya, misal sehari minimal 1 video lah. Atau misalnya yang pemula itu saran dari para suhu-suhu, ya, suhu-suhu yang sehat, ya, bukan suhu-suhu yang mempengaruhi konten kreator dengan cara banyak interaksi, bukan suhu-suhu seperti itu yang saya maksud. Tapi ada beberapa suhu-suhu Facebook yang betul-betul mereka sharing, ya, ilmu tentang Facebook ini, mengatakan bahwa minimal sehari konten kreator pemula yang belum dimonetisasi itu mengupload sekitar 3 video, teman-teman, 3 video. Nah, ini kita harus konsisten, coba jaga sebulan atau bahkan 2 bulan. Insya Allah nanti kita akan dilirik oleh pihak Facebook. Karena Facebook sekarang dia syarat monetisasinya kan bukan lagi jam tayang, ya, dengan pengikut, tapi dia syarat monetisasinya itu diberikan undangan langsung atau surat langsung dari pihak Facebook. Nah, ini kita nggak tahu apakah kita sudah mencapai target atau tidak. Jadi kita hanya cukup saja banyak membuat konten, video, banyak mengupload dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa dimonetisasi dan channelnya bisa menghasilkan banyak cuan. Oke? Cukup sekian konten yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.